Halo Sobat Vini, selamat datang di acara Vipod, Vinilon Podcast. Ada orang yang memang di perusahaan sebelumnya dia sudah menjadi seorang supervisor. Dia datang ke Vinilon ikutan di program MT yang sebetulnya proyeksinya juga sebagai supervisor. Kenapa dia memilih seperti itu ya? Yuk kita langsung aja. Ini dia Deki Purwadi MT. Wah. Cager Jang. Alhamdulillah. Wangestu ya. Oke, Ima langsung aja lah ya. Boleh? Jawab cepat. Enggak. Nah, lu kan proyeksinya sebagai seorang sales. Betul. Setuju atau tidak 6 bulan di program MT ini ketika udah beres bisa jadi jago jualan? Tidak, Kang. Tidak setuju saya. Nggak setuju? Berarti program MT-nya gagal tuh? Enggak. Jadi sebenarnya kalau atau kurang bagus program MT Vinilon kalau kayak gitu? Bagus. Iya. Terus kenapa bilang enggak? Jadi sebenarnya sih Kang, kalau misalnya menurut pendapat saya kan, orang itu ada yang orang kompeten dan ada juga orang yang memang expert seperti itu. Kalau kompeten itu dia tuh memahami. Kalau misalnya orang yang expert tuh dia tuh jago lah jatuhnya. Ahli. Oh gitu. iya benar. Jadi sebenarnya kalaupun nanti kita bakal jago jualan, saya pikir belum tentu. Tapi kalau misalnya kita kompeten ya harus, karena kan kita memang sudah dibekali seperti itu. Karena tahu belum tentu bisa ya. Perlu diulang-ulang menjadi sebuah kebiasaan kayak gitu. Ya, terus buat apa tuh belajar MT kalau tahu ujung-ujungnya juga ke lapangan, langsung aja cebulin ke lapangan. Sebelum kita terjun ke lapangan itu kita tuh kudu punya dulu amunisinya dong. Nah, istilahnya nggak mungkin kita mau berburu babi tapi bawa ketapel. Kita tuh bisa ngapain katanya ketapel kita gitu tuh ya. seenggaknya udah punya amunisinya lah. Kita udah bawa KM nih, udah bawa M24 gitu. Terus mau berburu babi, yang pentingnya itu nanti kita di lapangan itu gimana belajar menembaknya. Kalau misalnya saya nggak punya senapan mau berburu babi bawa ketapel, kalaupun saya jago nembak ya nggak mungkin bisa tuh. Nah, intinya program MT itu kita itu membawa senapan yang pas. Jadi kita tuh membawa ilmunya lah. Seperti itu sih kalau menurut pendapat saya. Nah, tapi ini banyak isu ya bro nya. Jadi banyak isu orang yang bilang bahwa ini bukan berlaku hanya di Vinilon ya, tapi di perusahaan-perusahaan lain pun banyak orang-orang yang mempertanyakan. MT itu karena belajar banyak hal, pasti dia ditempatkan di mana aja hidup bisa lah pokoknya mah gitu. Benar gak sih? Sebenarnya sih Kang 50-50 lah. 50-50. Setuju tidak setuju sebenarnya. Kenapa? Yang pertama orang berpikir seperti itu karena memang kita mempelajari banyak hal. DMT contohnya, saya sebagai sales, saya produk belajar, manufaktur belajar, QC belajar. Kalau misalnya saya berpikir dulu, buat apa saya belajar manufaktur, belajar QC, orang saya nanti jualan kok. Nah ternyata kan kalau misalnya berdasarkan pengalaman, kalau misalnya dalam satu waktu lah saya ketemu sama konsumen, nih pipa Vinilon gimana kualitasnya? Lah saya kan udah punya bekal. Kayak gitu. Nah sebenarnya sih Kang, nanti kita ditempatkan di mana aja itu kan tergantung dari kitanya sendiri. Kita tuh bener nggak belajar gitu jatuhnya. Karena yang penting itu bukan kita pasti jago di tempat itu, tapi kita tahu dulu. Yang penting tahu dulu. Nah, gitu. Dan di sisi lain juga tadi orang dapat momen sih di mana. Jadi mana tadi ngomong kan justru dengan orang belajar semuanya dulu, jadi orang apal ya passionnya di mana, ditempatkan di mana. Jangan-jangan lah orang penggemar MT, orang bisa di tempat lain gitunya, bagian lain. Tapi gara-gara MT jadi apal ya passion orang di mana, jadi betah lah didinya gitu ya. Tapi ngomong-ngomong ya, kan sebelumnya nggak jadi supervisor aku di perusahaan sebelumnya, ngeret naon, berit naon, ayam ngeret ayam lah gitu ya, nggak jadi supervisor kan? Ya. Nah orang giluan MT, program MT, proyeksinya MT juga jadi supervisor kan? Sebenarnya sih Kang, kenapa dulu saya jadi supervisor terus saya sekarang ikut MT? Yang pertama tuh saya tuh jujur tertarik lah sama MT itu. Karena kenapa? Karena kita tuh dibekali dulu, istilahnya lah Kang. Kalau misalnya kita dibekali dulu tuh, kita dicemplungin dulu tuh, kita tuh istilahnya udah punya lah dasarnya. Nah itu yang nggak bisa saya dapat dari kerjaan sebelumnya, walaupun saya tidak menjelekkan juga sebelumnya, banyak ilmu yang bisa saya dapat dari sana. Tapi istilahnya ada nilai lebih lah.
Karena kalau menurut saya belajar terus sambil bekerja itu lebih menarik daripada bekerja dan mempelajari sendiri. Karena pada dasarnya walaupun nanti kita pakai learning by doing lah istilahnya, dengan kita dasar yang kuat jadi afirmasinya jelas gitu. Itu yang paling utama dari saya sih. Karena memang dibekali. Saya tuh istilahnya ngidam lah dengan dibekali secara general gitu. Nah, gitu. Mantap. Ya pertanyaan di Pak Adi, di bos. Mangga, Mana ya? siap. Jawabnya. Boleh saya Ya, jawab. orang baca gelak. Jadi Pak Adi ngomong ya, Pak Adi ngomongnya, apakah Anda, dengerin ya, apakah Anda sependapat kalau sales itu identik dengan departemen cangkem? Apa cangkem? Bacot lah, jadi Ya, sales mah tahu. modal bacot lah, udahlah itu doang dia mah kekuatannya. Setuju tuh? Halo Fadi. Siap, ada istilah jawab DSP. Saya setuju. Oh, setuju. 50-50. Tapi 50-50-nya berat kemana? Enggak, 50-50 mah setengah-setengah. Setengah-setengah. Nggak Iya. bisa ya 50-50 Saya punya berat opini. sedikit. Oh ya gimana? Intinya kita tuh sebenarnya yang jadi permasalahan itu bukan cangkemnya, bukan bacotnya. Tapi kalau misalnya kita cangkem tapi nggak ada dasar, itu yang jadi permasalahan gitu. Nah, tapi kan di sisi lain walaupun nanti kita tuh cangkem, istilahnya kan kalau sales tuh identik dengan berkomunikasi lah, berhubungan dengan konsumen, pelanggan kayak gitu. Masa nggak ngomong? Nah, masa nggak ngomong, Iya. masa peser tuh udah mah mungkin atau ibu ya produk abdi teh saya bagus, buat digeleng. Digilas. Iya. Bener. Nah, kayak gitu kualitasnya terjamin. Nah, jadi istilahnya kita tuh nanti pun walaupun memang sales itu identiknya dengan departemen cangkem, paradigma orang-orang, tapi apa yang kita istilahnya cangkemkan lah, bacotkan itu, kita tuh ada dasar. Karena pada intinya memang dari sales itu memang berhubungan untuk menjual produk kan. Kayak gitu ya Bang. Iya. Makanya tadi dibilang 50-50 itu, dibilang cangkem, emang cangkem. Kita mah cuma modal bacot, tapi nggak hanya sekedar bacot, Iya. nggak hanya sekedar ngomong. Kita punya dasar. Punya dasar, Iya. ada datanya. Iya. Datanya itu didapat ya ketika kita tahu produknya, Iya. gitu ya, datang ke pabrik kalau empty gitu ya. Betul. Tapi gimana? Belajar dari mereka. Belajar dari mereka. Ya. Ada Pak Rizwan, ada Pak Asep, tadi gitu ya. Terus 2 bulan pertama kan sama kita gitu ya, Ya. training di kelas. Informasi yang didapat itu kontekstual di lapangan atau enggak sih? Nah, kalau misalnya menurut pendapat saya sih kan, karena kan kita juga sekarang masih menyetel on job training gitu. Informasi yang kita dapat sejauh ini kontekstual, karena apapun yang Benar ya. benar. Asli. Bukti kontekstual, parameternya apa? Parameternya kan kita menjual pipa dan pipa yang diomongkan di luar sana. Walaupun memang yang kita pelajari itu tidak jauhnya itu, kalau saya sih Kang, sekarang saya lagi pusing nesting jujur. Nesting. Ya nesting, karena Nesting itu apa sih maksudnya? nesting tuh bagaimana cara kita mengoptimalisasi armada dengan optimalisasi armada angkut pipa. Jadi si pipa yang besar tuh diisi dengan pipa yang kecil, nesting lah istilahnya. Oh, biar temu bazir Nah. ruang gitu ya. Siap. Pesan untuk MT selanjutnya kira-kira apa? Cobain dulu, mantap. Pas dulu. Siap. Terima kasih sobat Vini. Dadah dulu sobat Vini.